يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا فلا أدون أبر في قول لا منه ولا نعني. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح مؤلف هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشيائهم ووالديهم ولمن أمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشيائنا وجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجه الكريم ومقربة للرضا وجنة النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه وببركاته وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. An Abdullah bin Mubarak man shalla kulla yawmin isnatai asyara rak'atan faqad adda haqqa sholati. Riwayat yang lalu kita telah baca dari Abdullah bin Mubarak
Ini cucu dari Qadi Nuh Al-Mirwazi yang bunyinya man shalla kulla yaumin, siapa orang yang sholat tiap hari isnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat tiap hari itu dia tunaikan, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi total semua ada 12 rakaat. Namanya sholat sunnah rawatib begitu. Nah, dia tunaikan itu tiap hari 12 rakaat. Faqad adda haqqa sholati, maka sungguh dia telah tunaikan haknya sholat gitu. Jadi sholat itu punya hak kayak kita. Kalau kita lagi mau kerja nih, kewajiban kita kerja gitu. Kita dapat gaji gitu. Begitupun sama di sholat juga ada haknya gitu. Jadi ada sholat sunnah begitu ya, yang ngiringin sholat fardu gitu. Namanya ada qabliyah, ada ba'diyah gitu. Nah, ini kita tunaikan itu sama aja kita nunain haknya sholat begitu. Bahkan juga di sini ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an, Allah rahmati sholat qabla asri arba'an, orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat gitu. Jadi nanti kalau asarnya kita biasanya 2 rakaat sebelum kita waktu asar, kita tunaikan tuh qabla asar 4 rakaat, kita tunaikan 2 rakaat begitu. Nanti adalah di sini ya fadilahnya, keutamaannya ya, man shalla 4 raka'atin qabla al-asri, siapa orang sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah haramkan badannya itu tersentuh api neraka begitu. Jadi banyak tuh keutamaan qabliyah, ba'diyah. Kalau qabliyah subuh kan orang yang tunaikan qabliyah subuh itu katanya ya dalam hadis khairun minad dunya wa ma fiha, dia lebih baik daripada dunia serta isinya. Masih bagusan orang yang tunaikan 2 rakaat sebelum subuh ya itu daripada dunia serta isinya. Terus juga dia ada riwayat yang lain, siapa yang orang tunaikan 4 rakaat sebelum fardu asar, dikerjain 2 itu Allah haramkan badannya tersentuh api neraka begitu. Ini harus kita jadikan rutinitas nih gitu, supaya kita ini tidak tersentuh oleh api neraka gitu. Jangan cuma hanya sekali doang gitu, terus menerus ya. Kemudian hadirin sekalian juga di sini man shalla ya. Di sini ada juga riwayat yang lain, ma min abdin yusalli lillah, tidak ada seorang hamba Allah yang dia salatnya karena Allah, fi kulli yaumin, tiap hari, sintai asyrata raka'atan, 12 rakaat tatawu'an yang bentuknya sunnah, ghairu faridatin, bukan fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunin baginya dia itu rumah di surga gitu. Jadi ya banyak fadilah atau keutamaan, bukan hanya orang di dunia dia punya duit bangun masjid dengan uang pribadi dari pondasi nyampe finishing dah tuh, nyampe selesai, kan nanti keutamaannya Allah bangunin rumah di surga. Juga ada nanti riwayat siapa orang yang sholatnya karena Allah tiap hari 12 rakaat qabliyah atau ba'diyah yang mengiringi sholat fardu, nanti Allah akan bangunin rumah di surga begitu. Terus juga di sini man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin, siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, karena mata tahajjada bihinna min lailatihi, siapa orang yang sholat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat, seakan-akan dia itu tahajud dari malamnya gitu. Jadi barangkali seorang itu nggak sempat dia
malamnya tahajud, kemudian dia pengen pahalanya seperti pahala tahajud begitu, ya udah dia tunaikan 4 rakaat sebelum zuhur. Dia zuhur tuh kerjain 2 begitu, ya. Kemudian juga wa man shallahunna ba'dal isya'i, siapa orang yang sholat setelah isya, ba'da isya tadi yang kita tunaikan, kamislihinna min lailatul qadri, seperti bandingannya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Ada juga riwayat yang lain, kalau andai kata orang tahu itu keutamaan sholat isya berjamaah, ya dia akan melangkah-langkah tuh, ya gitu, untuk tunaikan sholat isya berjamaah gitu. Jadi inilah maha rohimnya, sayangnya Allah kepada kita begitu. Bahkan juga ya di dalam kitab Ihya itu, ya, jadi nanti yakhruju minan nar, Allah bisa keluarkan seorang itu daripada api neraka, man kana fi qalbihi, orang yang ada di hatinya itu mithqalu dzarrah, seberat biji sawi, ada punya iman gitu. Walaupun dia ini belum ngucapin syahadat, belum ngucapin iman begitu, atau dia juga belum ngerjain amal-amal soleh gitu. Ini rahimnya Allah, sayangnya Allah, Allah masih kasih dia itu bisa keluar daripada api neraka begitu, ya. Itu kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya begitu. Hanya hambanya yang gak tahu diri, ya udah banyak keutamaan, ya tapi dia lalaikan gitu, ya enak banget tuh, ya gitu. Padahal dia itu KTP-nya Islam begitu kan, tapi kadang-kadang dia itu lewat ke salah satunya, tapi masih beriman tuh gitu. Tetap dia tuh nanti keluar dari api neraka gitu. Tapi disiksa dulu kalau dia udah gunain yang wajib, gitu. Mampir dulu Bang Musim. Nah sekarang hadirin sekalian, kita akan bahas tentang masalah puasa. Jadi haknya sholat harus kita tunaikan, itu bukan hak kita aja gitu, hak sholat juga. Nah, sekarang kita akan bahas puasa. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam. Siapa orang yang puasa dari tiap bulan 3 hari, ini namanya puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Itu tiap bulan tuh kalau bisa kita puasa begitu. Nah, itu katanya ya faqad adda haqqas siyami, maka sungguh dia telah tunaikan haknya puasa. Jadi bukan hak itu hanya sholat, puasa juga pun punya hak gitu. Apa haknya puasa? Kita tunai itu 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15. Bukan pakai bulan nasional, bulan Masehi gitu. Sekarang kan bulan Dzulqa'dah nih gitu. Udah tanggal 13 belum nih? Nah, kalau kita tanggal 13 itu 14, 15 puasa kita besok itu sunnahnya gitu. Kalau kita sudah rutinitasin itu kata hadis Nabi, kita itu menunaikan haknya puasa begitu. Nah kemudian hadirin sekalian, kenapa sih ini bahasanya 3 hari dari setiap bulan? Kenapa bukan 4, bukan 5, bukan 6? Apa hikmahnya? Nah hikmahnya di sini hadis Nabi kan ada annal hasanata bi asyri amsalihha, bahwa satu kebaikan Allah balas itu dengan 10 kebaikan begitu. Kan 3 tadi tuh tiap bulannya.
Ya, puasa kita 3 hari, tanggal 13, 14, 15, begitu kan. Ada hadis setiap kebaikan, satu kebaikan Allah balas 10, begitu. Jadi nanti 3 dikali 10 sama dengan 30, gitu. Jadi seakan-akan kita puasa itu 1 bulan penuh, itu pahalanya tuh, gitu. Ngejalaninnya mah 3 hari, tapi dapat puasa berapa? 1 bulan pahalanya, begitu. Ya, itu tentang puasa. Masya Allah itu pahalanya. Tadi kita sholat 12 rakaat tiap hari, Allah bangunin rumah di surga, begitu kan ya. Kemudian orang yang qobliyah zuhur 4 rakaat, seakan-akan dia tunaikan tahajud di waktu malamnya. Kemudian juga orang yang sholat setelah isya ba'da isya 2 rakaat, itu seakan-akan dia dapat Lailatul Qadar, begitu. Nah, ini orang yang puasa 3 hari tiap bulannya, dia seakan-akan itu dia ya seperti puasa 1 bulan penuh, mendapat pahalanya, begitu. Karena 1 kebaikan balasannya berapa? 10, gitu. 3 kali 10 30, begitu. Kemudian juga waman qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin. Sekarang bacaan Quran, siapa yang baca tiap hari 100 ayat, begitu, faqad ada haqqal tilawah atau haqqal qiraah, maka sungguh dia telah tunaikan haknya bacaan, haknya qiraah, gitu. Jadi kita lazimin, rutinin, ya, dawamin kita baca tiap hari itu 100 ayat, gitu, 100 ayat. Kalau kita sudah rutinin, lazimin tiap hari 100 ayat, itu kita sama aja sudah tunaikan haknya bacaan Quran, begitu. Haknya baca Quran. Nah, di sini ada wa qiraatul munjiyat as-sab'ah aula. Membaca al-munjiyat as-sab'ah, bacaan yang menyelamatkan as-sab'ah yang 7, itu aula, lebih utama, gitu. Jadi nanti ada bacaan yang munjiyat as-sab'ah, munjiyat tapi bisa menyelamatkan, as-sab'ah ada 7, itu lebih utama kita baca itu tuh. Ya, apa aja? Pertama, alif lam mim tanzil, kita baca di Quran. Alif lam mim at-tanzil atau surah as-sajadah, begitu. Kemudian yang kedua surat Yasin, kita baca tiap hari. Yang ketiga surat Fussilat. Yang keempat surat Dukhan. Yang kelima surat Waqiah. Dan yang surat Hasyr. Yang ketujuh surat Al-Mulk Tabarok. Nah, ini 7 surat yang mesti kita baca tiap hari. Iya, 7 tuh kita jadi rutinitas. Iya, gitu Bang Basyir, ya. Alif lam tanzil, kemudian Yasin, Fussilat, Dukhan, Waqiah, Al-Mulk sama Al-Hasyr, gitu. Banyak tiap hari. Minimal ya akhir-akhirnya, gitu, atau awal-awalnya. Ya, kita biasain itu. Kalau sudah kita biasain itu seakan-akan kita ya sudah menunaikan haknya qiraah, haknya bacaan Al-Quran. Sholat punya haknya, puasa punya haknya, begitupun bacaan punya haknya, begitu. Kemudian hadirin sekalian, wa ayyaqra'a idza asbaha wa idza amsa, dia baca juga apabila pagi-pagi dan apabila sore-sore. Awailal hadid, ya, pertama kali ayat dari surat Al-Hadid tuh. Al-Hadid dibuka tuh, kita baca tuh di pagi hari sama sore hari. Al-Hadid awal-awal. Kemudian wa khawatimal hasyri, dan juga akhir-akhir surat Al-Hasyr yang law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas, itu dan seterusnya.
Itu kita baca gitu. Wal ikhlas, surat al-ikhlas baca. Wal mu'awadataini al-falaq an-nas kita baca. Salatan 3 kali gitu tiap hari. Nah, itu kalau kita rutinin itu kita ada hakal qiraah, menunaikan haknya bacaan gitu. Karena kita bagi data ya kan, misalnya sholat ada 5 waktu. Subuh misalnya kita baca surat as-sajdah, zuhur kita baca misalnya yasin, asar kita baca fusilat, maghrib kita baca dukhan, isya kita baca waqiah, al-hasyr, al-mulk, mudah. Kemudian hadirin sekalian, wa man tasaddaqa fi jumu'atin bi dirhamin faqad adda haqqa shadaqah. Siapa yang bersedekah di hari Jumat dengan 1 dirham au bima yusawihi, atau yang sama dengan 1 dirham, faqad adda haqqa shadaqah, sebelum dia tunaikan haknya sedekah. Jadi sholat punya hak, kemudian puasa punya hak, qiraah punya hak, sedekah juga punya hak. Gitu. Punya hak. Badan kita juga punya hak. Gitu. Ya. Wa inna fi alaika fi jasadika haqqan. Sungguhnya jasad kamu juga punya hak. Gitu. Tunaikan buat kita istirahat tuh begitu. Ya. Jangan diporsil terus menerus. Gitu. Allah juga punya hak juga. Gitu. Semua punya hak. Gitu. Maqalah kesabiatu, maqalah yang ke-7, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, al-buhur arba'atun. Lautan yang luas itu ada 4 macam. Apa yang pertama? Al-hawa bahrul dzunub. Hawa nafsu itu adalah lautan dosa. Begitu. Jadi ini banyak istilah-istilah bahwa akhirat itu diserupakan dengan lautan yang begitu luas, yang di dalamnya apa aja ada. Begitu. Makanya kan suatu katakan jadi safinah, perbarui kapal laut kamu, fa innal bahra amik, maka sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Begitu. Artinya di situ jadi dunia, perbarui niat kita, fikul dan setiap kita mau memperbuat begitu. Jangan sampai nanti ada terbesit niat kita pada ria, niat kita ada ujub, niat kita ada sum'ah gitu. Itu hilangin. Ada sombong, ada ingin diperhatiin orang, ada ingin dilihat orang. Itu hindarin semua itu. Nah ini bukhur itu lautan yang begitu luas, itu ada 4. Apa yang pertama? Al-hawa bahrul dzunub. Hawa nafsu itu adalah lautan dosa. Gitu. Emang kita kalau condong jiwa kita kepada syahwat hawa nafsu itu yang enggak diperintahin sama syarat begitu, itu bisa mengumpulkan kita berdosa di situ. Gitu. Iya, ya kadang kita kan suka terlintas nih dalam hati kita di gua begitu, kadang-kadang begitu ya. Gitu. Dia merasa mungkin pangkatnya paling tinggi, dia merasa pangkatnya mungkin paling bisa begitu ya, dia paling kaya, dia paling bermartabat, barangkali begitu ya gitu. Jadi yaitu hawa nafsu adalah lautan dosa gitu. Makanya harus kita musuhin tuh yang namanya nafsu itu. Kemudian wa nafsu bahrus syahwat gitu. Nafsu itu adalah lautan syahwat gitu. Jadi tadi hawa, keinginan itu lautan dosa gitu.
pengennya kalau kita kalau subuh mah ngapain sih sholat subuh, lagi ngantuk kan begitu keinginan kita mah, itu udah tidur aja gitu, segan lagi tahajud begitu kan, ngaji malam minggu, tapi mah nongkrong malam minggu mah ngapain ngaji. Iya, ngapain kumpul sama keluarga malam minggu ngaji aja gitu. Nah itu keinginan kita tuh begitu tuh gitu. Wa nafsu bahru syahawat, jiwa itu adalah lautan syahwat, keinginan gitu. Jadi nanti ada nafsul amarah. Jadi nafsul amarah itu dia condong kepada tabiat badan kita gitu. Wa ta'muru bil ladzat, ya kamu inginnya yang lazat-lazat gitu ya. Jadi biasanya kita kan manjain kita punya badan yang manjain, nggak mau gerak, nggak mau ibadah begitu, bawaannya malas saja. Paling kalau bekerja mah cari nafkah kayak gitu kan, atau kita mau ibadah kadang-kadang tuh kita punya tubuh fisik kita manjain, malas lah sembahyang begitu. Padahal di situ ya itu tadi tabiat badan tuh maunya yang lezat-lezat ya gitu. Mau makan semuanya, padahal dia udah cukup tuh pokoknya masuk ke perutnya, tapi apa-apanya masuk gitu ya. Itu adalah nafsu, itu bahru syahwat, lautannya syahwat, keinginan. Nah, makanya sih kata Imam Nawawi bahwa makwa syurur, tempatnya kejelekan keburukan, waman babul akhlak damimah, dan sumber akhlak yang buruk gitu. Makanya nafsu kita jangan kita ikutin gitu. Jadi ada hawa, ada nafsu. Hawa keinginan, nafsu itu apa? Ya nafsu itu kecondongan tabiat badan kita untuk kita ngerasain yang lezat-lezat, yang enak-enak gitu. Makanya makan yang enak-enak, makan yang enak-enak tiba-tiba kan banyak tuh penyakitnya. Ada kolesterol, ada diabetes, ada asam urat, ada asam lambung, macam-macam itu. Iya, ya karena memangnya itu tadi ya maunya yang lezat-lezat. Maka dalam syair burdah itu salawat kita yang namanya itu ada saya lupa. Artinya kita putusin tuh kelezatan gitu. Karena membuat nanti fisik kita jadi sehat dan kita ibadah itu jadi apa? Rajin. Coba kalau perut kita kosong, enak ibadah, enteng gitu. Terus wal mautu bahrul ahmar, sedangkan mati itu adalah lautan umur kita gitu. Ada dalam satu riwayat di sini ya, al mautu sundukul amal, mati itu adalah kotaknya amal kita ya, petinya amal kita adalah itu adalah ya al mautu sundukul amal, mati itu adalah petinya amal kita gitu. Walau qabru bahrun nadamah, sedangkan kubur itu adalah lautan penyesalan gitu. Jadi kalau udah mati baru nyesal dia. Dulu waktu masa hidupnya, masa sehatnya, masa waktu luangnya itu kan, ketika udah sakit aja kritis, ya Allah panggil ya Ustaz, kajiin begitu ya, tahlilin gitu. Dulu masih hidupnya sama majlis tahlil, gede gua dia, apalagi sama Ustaznya dah, assalamualaikum begitu. Jadi walau qabru bahrun nadamah, kubur itu lautan penyesalan gitu. Jadi al-barzakhu al-fasilu baina dunya wal akhirah jami'an bi anwa'il humul. Jadi alam barzakh itu pemisah antara dunia sama akhirat, itu mengumpulkan berbagai macam kesusahan gitu. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqa, bahwa kita nih ngarepin supaya enggak terjadi seperti itu tuh kesusahan gitu. Jadi lautan ada 4 ya. Ada hawa, itu adalah lautan dosa. Nafsu adalah lautan syahwat, mati adalah lautan umur, kubur adalah lautan penyesalan. Gitu, ada 4 gitu.
Ya, makanya kata Habibullah, kalau ente ingin dapat ridho Allah ada 4. Pertama ilmu dulu, gitu. Jadi al ilmu itu kita harus berilmu, karena wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Jadi orang yang alim itu dengan ilmunya itu ya lam ya'malan, gak dikerjain, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan diadab sama Allah sebelum para penyembah patung, gitu. Jadi orang alim juga nanti dia ngomong doang tapi nggak dikerjain, nanti azabnya duluan ya, begitu. Jadi yang pertama ilmu begitu ya. Yang kedua adalah al-amal, amalin kita habis dapat ilmu ngamalin, gitu. Karena kan ilmu bila amal kasyajari bila tamal. Ilmu tanpa ngamal itu seperti pohon gak ada buahnya. Kalau pohon gak ada buahnya masih enak, masih banyak gunanya, begitu kan ya, gitu. Tapi kalau ada orang berilmu nggak diamalin ya itu udah parah, gitu. Ya, yang ketiga adalah ikhlas, begitu. Jadi ada amal, ada ilmu, dia ngamalin, dia ikhlas. Tuh, ya. Yang keempat adalah al-bara'ah minal khawdi wal quwwah. Dia merasa bebas, nggak memiliki ada daya dan kekuatan. Semua itu dari Allah. Bukan fisik dia atur pola makan jadi kuat, bukan. Itu karena Allah semuanya. Gitu. Kita bisa ngaji kayak gini rezeki dari Allah. Bisa duduk di majlis ilmu, ini rezeki dari Allah. Nggak semuanya orang bisa duduk di sini, begitu kan? Jadi kalau sudah begitu tuh ya itu bisa menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ilmu, yang ngamalin, dia ikhlas, kemudian dia lepas dari kekuatan dan daya yang ada pada dirinya, begitu. Bahkan bisa juga jadi wali, gitu. Hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya pengajian kita ya, kita tunaiin yang namanya hak sholat, kita tunaiin yang namanya hak puasa, kita tunaiin yang namanya hak baca al-qiraah, kita tunaiin yang namanya hak sedekah, gitu. Sudah kalau part itu kita tunaiin, beres sudah hidup. Qobliyah badiahnya, puasanya 3 hari tiap bulan, baca Al-Qurannya tiap hari minimal 100 ayat, dia sedekahnya di hari Jumat, udah cakep itu, insya Allah. Makanya kan begini, Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kasih Allah. Dia ini ada 3. Allah jadikan Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah ada 3. Yang pertama, karena dia apa? Ikhtartu amrallah ala amril ghair, gitu. Artinya aku lebih pilih perkara Allah, urusan Allah atas perkara orang lain, perkara makhluk Allah, gitu. Jadi prioritaskan, utamakan, dahulukan perintah Allah dulu, urusan Allah dulu. Ini kadang-kadang kita enggak kan kerja nanggungan masih azan dan qomat gitu kan, iya gitu. Nah kita dulu itu perintah Allah, gitu. Makanya Nabi Ibrahim kalau kasih gelarnya Khalilullah, gitu. Yang kedua, Nabi Ibrahim Allah jadikan kekasih Allah karena apa dia? Yang kedua dia apa? Wa mahtamantu bima taqaffalallahu li, gitu. Artinya Nabi Ibrahim itu nggak peduli kalau udah Allah jamin untukku, rezeki untuk Allah, Nabi Ibrahim nggak peduli dah, gitu. Itu jalanin aja apa adanya, gitu. Nggak ngoyo-ngoyo banget sampai apa? Kewajibannya ditinggalin sama Allah, gitu. Jadi kalau udah kita ibadah, udah kita tunaikan semua yang wajib yang sunnah, gitu ya, kita udah ikhtiar secara maksimal mungkin, udah kita jangan ragu-ragu lagi, jangan bimbang-bimbang lagi lah, gitu. Nabi Ibrahim ya nggak peduli dah kalau udah Allah jamin, Allah udah tanggung, udah mau usah, gitu. Ya, kadang-kadang kan kita masih sedih, masih ragu-ragu gimana ya, begitu ya, gitu. Masih bingung.
balik aja kepada Allah. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim Allah kasih gelar Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim itu dia wa ma ta'asyaitu wa ma taqaidaitu illa ma'daif. Nabi Ibrahim dia enggak makan sore, enggak makan pagi kecuali bersama tamu. Bahkan di riwayatnya itu dia berjalan sampai 1 mil atau 2 mil untuk cari orang supaya bisa makan bareng Nabi Ibrahim. Gitu. Kalau kita kan makan ngumpet-ngumpet, takut diminta orang. Gitu ya. Ibrahim dia cari tetangganya, dia makan di mana bareng-bareng. Gitu. Cari keluarganya, cari istri, cari anaknya. Ayo Pak. Iya. Kali ke bareng bagi dah lauknya tangga kanan kiri. Lebihin kita kalau masak. Gitu. Lu udah makan, ada lauk, ambil kasih dia. Gitu. Nah itulah Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena dia yang pertama tadi itu dia pilih perintah Allah atas perintah orang lain, nggak mau dia dahulukan perintah makhluk yang lain. Yang kedua itu Nabi Ibrahim dia adalah tadi ya nggak peduli dengan apa yang Allah sudah jamin kepada dia, gitu. Terserah Allah lah. Yang penting kita udah ibadah, kita udah ikhtiar, terserah Allah terus. Yang ketiga, dia nggak makan sore, nggak makan pagi, kecuali dia bersama orang yang bareng sama dia makannya. Cari orang dia, gitu, supaya bisa makan bareng sama orang itu. Gitu. Makanya Allah angkat derajatnya menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami semua hadis sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.